Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan selalu menolong dan memimpin hidup kita. Percayalah, Dia adalah Bapa yang baik. Apapun yang sedang terjadi, kebaikannya tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kita, baik atau tidak baik, ideal atau tidak, indah atau tidak yang sedang kita alami. Allah kita adalah Allah yang tetap baik. Dia seperti Bapa dan Dia berjanji sampai putih rambut kita, Dia akan menggendong kita. Dalam lembah maut sekalipun, dalam kekelaman, Dia akan menyertai kita. Karena itu kita masih akan terus belajar tentang kesucian di dalam rumah Tuhan. Dan kita sudah belajar kemarin alasan kenapa kita harus hidup menjaga kesucian gereja lokal, kejemaatan kita. Alasan yang pertama karena Tuhan akan segera datang. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga kesucian kita? Karena kekudusan. Kudus adalah karakter Allah. Allah itu adalah Allah yang kudus, identik. Dia adalah Allah yang kudus. Seorang hamba Tuhan, A.W. Tozer, menyatakan bahwa di dalam bukunya bahwa kekudusan adalah atribut utama dari Allah. Semua atribut Allah merefleksikan kekudusannya. Karena itu setiap orang tua mewariskan atributnya kepada anak-anaknya. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosi. Allah ingin agar kita sebagai umatnya juga serupa dengan Dia, segambar dengan Dia. Karena Dia kudus, kita juga wajib kudus. Karena itu alasan yang berikutnya ini, yang kedua ini. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bangsa Israel harus berbeda. Kita sebagai umat Tuhan harus berbeda dari dunia ini, dari umat yang lain. Karena kita adalah umat Allah. Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena itu kita harus menjadi umat yang kudus. Bangsa Israel, mereka harus berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu mereka dipisahkan dan harus menjadi kudus. Petrus mengambil ayat dari perjanjian lama tersebut dan menerapkannya kepada kita pada zaman ini. Bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Jadi gelar kita, identitas kita, mungkin kita nggak punya gelar S1, S2, S3. Tapi kita punya identitas, kita adalah umatnya yang kudus. Umat kepunyaannya. Dan kita sebagai anak-anaknya, Allah mau kita merefleksikan, mempresentasikan karakternya, terutama adalah karakter yang kudus. Karena itu tidak heran kalau Petrus mengatakan kita harus memisahkan diri. Jangan sentuh ini dan itu, hal-hal yang membawa kita kepada keduniawian dan membuat Allah tidak bisa mempresentasikan dirinya. Saya percaya Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Tapi kehadiran Allah butuh tempat. Jadi Allah bukan hanya ingin hadir, tapi kita butuh Allah menyatakan dirinya, merefleksikan dirinya. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita sebagai gereja hidup dalam kesucian, kekudusan seperti karakter Allah itu sendiri. Jadi kita berdoa Allah bukan hanya hadir, tetapi Allah menyatakan dirinya. Apakah Allah tidak hadir di tempat pelacuran? Allah maha hadir dimanapun Dia berada. Di tempat judi, di tempat-tempat yang tidak pantas. Allah maha hadir, maha tahu. Tetapi Allah tidak bisa menyatakan dirinya ketika kekudusannya, karakternya tidak terbangun di situ. Karena itu tidak mungkin Allah menyatakan dirinya di tempat-tempat yang najis dan kotor. Karena itu gereja, kalau ingin melihat kehadiran Allah merefleksikan dirinya, kita harus belajar seperti gereja mula-mula menjaga kekudusan. Yang kedua, alasannya karena Allah sudah menetapkan kita. Allah memanggil kita. Dalam Yohanes 17 ayat 19-20, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi kita lihat Tuhan Yesus menguduskan dirinya. Demi siapa? Demi murid-muridnya. Dia berada dalam kebenaran. Karena itu dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Sekalipun saudara dia berkata kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi dia menguduskan dirinya. Jadi kenapa kita perlu menjaga kesucian, kekudusan kita? Alasan kedua, karena rencana Allah dalam hidup kita. Panggilannya. Dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan bahwa kita perlu berpadanan dengan panggilan kita. Apakah saudara sudah hidup sesuai dengan panggilan Allah? Demi panggilan Tuhan inilah. Karena Allah sudah memilih memanggil kita bagi dirinya. Dan
panggilannya itu begitu kudus, bukan karena kita, tetapi karena rencananya. Jadi karena rencana Allah inilah Bapak Ibu, kita perlu menjaga kehidupan kita supaya rencana Allah bisa terjadi dengan dahsyat dalam hidup kita digenapi. Dia ingin kita hidup dalam kekudusan. Karena hal ini akan mendorong kita memberikan ucapan syukur kepadanya dan menyebabkan kita merasa sangat spesial karena kita harus hidup di dalam kekudusan. Yang berikutnya adalah karena ganjaran Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 menyatakan bahwa Allah tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatan mereka. Seperti seorang bapak mendisiplin anaknya. Jadi ada ganjaran, ada akibat ketika kita hidup di dalam kesucian dan kekudusan Allah. Karena itu kita perlu mendisiplin diri kita. Kita perlu taat, kita perlu menyempurnakannya dalam hidup takut kepada Tuhan. Saya berharap kekudusan Tuhan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, alasan berikutnya adalah karena Dia sudah menebus kita dari hidup yang sia-sia, dari dosa. Yesus sudah mati dari kehidupan kita. Dia tebus kita dari budak dosa, dari perbudakan. Kita sudah dimerdekakan menjadi anaknya. Tuhan Yesus telah membeli kita dengan harga yang penuh, lunas dibayar dengan darahnya sendiri. Jadi kita wajib memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kita wajib mempersembahkan tubuh kita karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, karena kematiannya, karena penderitaannya. Jadi kita harus punya alasan, dan alasan kita adalah kenapa kita hidup kudus, karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk hidup sia-sia, hidup tidak bermakna, hidup di dalam dosa. Tapi hidup kita harus hidup memuliakan Tuhan, mengerjakan pekerjaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kami, menolong kami, sehingga kami hidup di dalam kekudusan sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Allah merefleksikan dirinya, mempresentasikan dirinya di dalam kehidup kami. Sehingga kami bisa melihat aliran-aliran Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat. Tekanan-tekanan dimerdekakan, dihancurkan setiap kuk yang bukan dari Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kemerdekaan. Biarlah kami tetap teguh, tetap kuat, tetap sehat di dalam Engkau. Berkati bangsa kami, berkati kota kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan terima kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.